Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restianti Resita Oktavia, mahasiswi dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar dengan NIM 21098AF dari kelas C21 non-reguler. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen dari mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang dibawakan oleh dosen saya, yaitu Maulana Zulkarnain Imansyah, S.Farm, M. Biomed. Berikut adalah penjelasannya. Sistem integumen. Apa itu sistem integumen? Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini merupakan bagian dari sistem organ yang terbesar seperti kulit, rambut, bulu, sisik, kelenjar keringat, dan produknya seperti keringat atau lendir. Kulit terbagi atas 3 bagian. Yang pertama epidermis, yang kedua dermis, dan yang ketiga adalah hipodermis. Nah, yang pertama-tama yang akan kita bahas adalah epidermis. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Epidermis merupakan lapisan atas yang memiliki tebal yang berbeda-beda, yaitu 400 sampai 600 mikrometer untuk kulit tebal, yaitu kulit pada telapak tangan dan telapak kaki, dan 75 sampai 150 mikrometer untuk kulit tipis, selain telapak tangan dan kaki yang memiliki rambut. Nah, epidermis ini juga terbagi atas 5 lapisan, yaitu stratum corneum, lucidum, granulosum, spinosum, dan basal. Stratum corneum, ciri-cirinya merupakan lapisan terluar, terdiri atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati, tidak berinti, protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk, dan terdiri dari 15 sampai 30 lapisan sel keratin. Yang kedua adalah stratum lucidum, di mana stratum lucidum ini terdapat langsung di bawah lapisan corneum, lapisan sel gepeng tanpa inti, lapisan sel terang, dan protoplasmanya berubah menjadi protein. Yang ketiga adalah stratum spinosum. Yang pertama terdiri dari 5 sampai 8 lapisan, yang kedua terdapat sel Langerhans, yang ketiga lapisan ini memproduksi keratin, yang keempat sel berbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis, yang keempat lapisan yang paling tebal 0,2 mikrometer. Yang keempat adalah stratum granulosum, di mana stratum granulosum ini terdiri dari 2 sampai 3 lapisan sel gepeng. Tampak jelas di telapak tangan dan kaki, graini atau lapisan bulir padi. Yang keempat, sitoplasma berbutir kasar dan terdapat inti di antaranya. 5 adalah stratum basal, di mana stratum basal ini merupakan lapisan epidermis yang paling dalam, terdiri atas sel-sel berbentuk kubus, terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen, dan sel-sel basal mengadakan mitosis dan berfungsi sebagai reproduktif. Selanjutnya adalah dermis. Nah, dermis ini merupakan lapisan yang mempunyai ketebalan 4 kali lipat dari lapisan epidermis, tersusun dari jaringan penghubung dan penyokong lapisan epidermis dan mengikatkannya pada lapisan dalam hipodermis. Lapisan ini terbagi atas yang pertama pars papillaris, di mana pars papillaris merupakan bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Yang kedua adalah pars retikular, di mana pars retikular ini merupakan banyak mengandung jaringan ikat, folikel rambut, pembuluh darah, saraf, dan kolagen. Bagian kulit yang terakhir adalah hipodermis, atau biasa disebut dengan jaringan subkutan. Adalah lapisan kulit yang paling dalam yang banyak mengandung sel liposit yang menghasilkan banyak lemak. Nah, jaringan cutaneus terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama folikel rambut, yang kedua jaringan lemak, yang ketiga kelenjar keringat, dan jaringan penghubung. Selanjutnya adalah melanosites, di mana melanosites ini mampu memproduksi pigmen coklat. Melanin dapat menyerap sinar UV. Melanin dapat mencegah DNA dan membantu mencegah kanker kulit. Selanjutnya adalah struktur aksesoris kulit. Kelenjar pada kulit terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebaceus atau kelenjar minyak.
Nah, kelenjar keringat ini terbagi menjadi dua, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin adalah kelenjar melepaskan keringat sebagai reaksi peningkatan suhu lingkungan dan tubuh. Yang kedua, kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin ini memproduksi keringat yang keruh seperti susu yang diuraikan oleh bakteri, menghasilkan bau yang khas pada aksila. Kelenjar sebasea atau kelenjar keringat terletak di samping akar rambut yang bermuara pada folikel rambut. Terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali di telapak tangan dan kaki. Masa remaja kelenjar sebasea lebih produktif. Selanjutnya adalah rambut. Terdapat dua jenis rambut. Yang pertama, rambut terminal yang dapat panjang atau pendek. Yang kedua, rambut velus, yaitu rambut pendek, halus, dan lembut. Selanjutnya adalah kuku. Kuku berfungsi mengangkat benda-benda kecil, pertumbuhan rata-rata 0,1 mm per hari. Terdapat 5 fungsi kulit. Yang pertama sebagai proteksi, yang kedua sebagai pengatur suhu, yang ketiga sensibilitas, yang keempat keseimbangan air, dan yang kelima adalah sebagai produksi vitamin.